Duduk siap gerak. Untuk mengalami kegiatan hari ini, mereka yang berdoa dimulai. Juga beberapa hari yang lalu kita sudah coba membangkitkan kembali motivasi kita. Ya, jadi nanti sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, yaitu terkait latihan soal untuk bentuk bersama eksponen, Ibu akan mencoba mengajak kalian, ya, karena kemarin kan kalian sudah menyadari itu kekuatan kalian yaitu motivasi belajar. Jadi dari situ Ibu ingin kalian mencoba, kita bersama ya, mencoba menyusun yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nanti Ibu akan coba menjelaskan di paparan. Silakan coba perhatikan yang baik ya, agar nantinya kita bisa memahami apa yang akan kita lakukan. Di sini Ibu berikan judul keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau mempunyai sebuah pendapat, pemikiran-pemikiran yang hebat. Saya bacakan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kita coba lihat kalau berpikirnya dengan budaya positif tadi, ya, yaitu lingkungan belajar yang positif. Di sini budaya positif itu tentunya dapat terbentuk ketika adanya disiplin positif yang terjadi. Dan disiplin positif itu dapat diwujudkan ketika kita memiliki yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, nanti ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk dan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan baik, itulah yang nantinya akan menyebabkan budaya positif dapat tercipta. Lalu mengapa di sini kita menggunakan keyakinan kelas? Padahal di sekolah juga sudah ada aturan, sudah ada tata tertib. Ini kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif, tadi lingkungan belajar positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memunculkan motivasi secara intrinsik. Peraturan memakai helm ketika mengendarai sepeda motor itu merupakan peraturan. Contoh yang kedua, mengembalikan barang di tempatnya juga merupakan contoh dari peraturan. Yang ketiga, harus bergiliran atau antri. Itu juga merupakan salah satu contoh dari peraturan. Nah, dari peraturan-peraturan itu kita coba kenali. Kalau untuk yang pertama, kalian bisa mengambil nilai-nilai kebaikan nggak dari aturan yang pertama itu? Apa? Keselamatan, betul sekali. Jadi diharapkan ketika kita memakai helm, maka kita akan bisa menjaga keselamatan kita. Menurut KBBI, peraturan itu adalah tatanan. Kalau keyakinan, menurut KBBI itu adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Ya. Sedangkan biasanya peraturan itu disebutkan secara rinci, secara detail, tadi jumlahnya cukup banyak biasanya. Tapi untuk keyakinan biasanya bersifat abstrak. Contoh tadi keselamatan, nanti dari wujudnya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, siapkan HP-nya. Kemudian nanti kalian masuk ke browser, ketikkan kelas point.
knowledge. Yang kedua, jawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru bersama siswa mengelompokkan jawaban yang sejenis. Pastikan nanti pendapatnya beda-beda, tapi ada yang sejenis. Kita kelompokkan dulu. Yang keempat, bersama-sama menyusun keyakinan kelas dari pendapat murid yang terkumpul. Yang kelima, murid membacakan hasil keyakinan kelas. Yang keenam, membuat poster keyakinan kelas dan menempelkannya di tempat yang mudah terlihat. Setelah keyakinan kelas terjadi, kalian bisa konsisten melaksanakan keyakinan kelas. Tidak hanya kalian ya, tapi itu berlaku juga untuk saya. Dan untuk pembelajaran yang lainnya juga. Selain itu, kita bisa selalu merefleksi untuk keyakinan kelas yang telah dibentuk dan bisa disesuaikan juga. Kita masuk ke browser, ketikkan kelas poin. Bagaimanakah kelas yang kalian impikan? Cukup menuliskan satu saja. Ya, silakan coba dijawab. Kodenya 44. Saatnya jam kedua dimulai. Baik, bisa kita lihat ke sana. Dikasih nama ya. Nah, silakan tuliskan apa yang menjadi mimpi kalian tentang kelas agama. Kelas yang bisa memotivasi diri sendiri maupun orang lain. Kelas yang bersih, nyaman, dan kompak. Ya. Nyaman, kelas yang nyaman dan baik untuk belajar, kelas yang nyaman dan asik, kelas yang solid dan saling membantu. Yang kedua, silakan. Bagaimanakah cara yang kalian lakukan dalam mewujudkan kelas impian kalian tadi? Terima kasih karena sudah menyampaikan pendapat kalian, menyampaikan ide-ide kalian terkait kelas seperti apa sih yang kita inginkan. Nanti kita akan coba bersama. Usulan-usulan atau pendapat kalian tadi nanti kita akan coba kelompokkan bersama. Ya, kita coba menarik kesimpulan dari keyakinan apa yang bisa diambil dari usulan-usulan dari pendapat kalian tadi. Dari apa yang sudah kalian tuliskan di depan, nanti kita coba bahas. Hanya membantu menuliskan saja di papan tulis. Silakan, siapa yang mau coba? Silakan ya. Ya, kita akan coba bahas bersama ya. Kita akan temukan bersama-sama dari apa yang sudah kalian tuliskan di sini. Dengan membuat suasana ruangan yang berbeda, masuk ke motivasi juga Pak? Ya. Dari sekian banyak ide, kita bisa menuliskan atau mengambil nilai-nilai kebaikan yang ada pada pendapat-pendapat yang kalian usulkan. Coba tolong dibacakan, Mbak. Yang pertama, 1 kerjasama, 2 disiplin, 3 menjaga kebersihan kelas, 4 motivasi belajar, 5 menghargai, 6 musyawarah, 7 mandiri. ya, baik. Terima kasih. Bisa kembali ke apa? Terima kasih buat Aurora. Kita berdua. Nantinya diharapkan 8 keyakinan kelas ini sudah bisa dipahami oleh kalian. Dan ketika kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelas, bisa menerapkan hal-hal ini dan nantinya ibu harap bisa menjadi suatu kebiasaan yang positif sehingga dapat menciptakan lingkungan atau budaya positif di kelas. Jadi kalau bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan nanti biasanya kalau kita melanggar akan ada sanksi, akan ada hukuman, akan ada konsekuensi. Ya, tapi kalau keyakinan kelas di sini, kalau ada siswa yang
mungkin melanggar atau lupa terkait keyakinannya, nanti kita akan share bersama-sama menerapkan yang namanya restitusi. Di mana restitusi ini adalah suatu langkah untuk membantu kalian menemukan kekeliruan yang kalian lakukan dan membantu kalian untuk menemukan cara apa sih yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hal itu. Jadi cara memperbaikinya bukan dari saya, misalkan kamu harus seperti ini, kamu harus tidak ada seperti itu, tapi kesadaran itu akan muncul dari diri kalian sendiri. Itulah yang akan diharapkan dari keyakinan kelas yang kita miliki. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga keyakinan kelas kita, dan jadikan keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alesia Naswa dari kelas 10-4. Hari ini kami telah menyusun keyakinan kelas bersama Ibu Eka dan teman-teman di kelas. Keyakinan kelas dapat mendukung budaya positif. Budaya positif tersebut dapat mewujudkan kenyamanan di kelas, juga pembelajaran yang lebih bermakna. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.